Anjas Asmara, mantan pemain Timnas Indonesia, mengeluarkan kritikan yang tajam terhadap pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, dan meminta agar pelatih asal Korea Selatan itu dipecat. Menurutnya, Shin Tae-yong tidak memberikan dampak positif selama 4 tahun memimpin Timnas, dan permainan skuad Garuda dianggap membosankan. Asmara menilai bahwa meski Timnas Indonesia berhasil meraih kemenangan atas Vietnam di Piala Asia 2023, itu hanyalah kemenangan melawan tim yang dianggapnya sebagai kacangan. Dia merasa bahwa Shin Tae-yong gagal menciptakan permainan menyerang yang membuahkan gol bagi Timnas Indonesia. Pendapat Asmara ini diungkapkan melalui Instagram, dan ia juga menyebut Shin Tae-yong sebagai pelatih yang lebih banyak berfokus pada citra diri dan pencitraan. Ia menyerukan agar PSSI mencari pelatih baru yang dapat membawa perubahan positif untuk Timnas Indonesia. Namun, penting untuk dicatat bahwa kritikan ini bersifat subjektif, dan hasil dan progres Timnas Indonesia di bawah kepemimpinan Shin Tae-yong telah menciptakan dampak positif, terutama dengan mencapai babak 16 besar Piala Asia 2023. Evaluasi terhadap pelatih dan tim sebaiknya dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai faktor. Apakah kalian setuju dengan pendapat Anjas Asmara? Bio Pauline, mantan pemain Timnas Indonesia dan Persipura Jayapura, telah beralih ke dunia politik dan resmi mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif, caleg, pada pemilu 2024. Bio Pauline maju sebagai caleg DPRD Kota Jayapura Dapil 4 untuk wilayah AB Pura, dan ia mewakili Partai Gerindra. Bio Pauline, yang berasal dari Kamerun, tiba di Indonesia pada tahun 2006 dan bermain untuk beberapa klub sepak bola di tanah air. Kesuksesannya diraih ketika membela Persipura Jayapura, di mana ia memenangkan 3 gelar Liga Indonesia. Pada tahun 2015, Bio Pauline resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Meskipun sudah menjadi WNI, ia hanya tercatat membela Timnas Indonesia dalam satu pertandingan uji coba melawan Myanmar pada 30 Maret 2015. Dengan memasuki dunia politik, Bio Pauline mengambil langkah baru dalam karirnya dan berkontribusi pada kehidupan masyarakat melalui jalur politik. Apakah kalian mendukung langkah Bio Pauline ini? Ketum PSSI, Erick Thohir, merespons dengan tawa ketika ditanya tentang kemungkinan rumor Jurgen Klopp menjadi pengganti Shin Tae-yong di Timnas Indonesia. Erick mengaku bahwa pemikiran tentang Klopp sebagai pengganti tidak pernah terbayang olehnya. Meskipun baru-baru ini muncul rumor bahwa kontrak Shin Tae-yong dengan Timnas Indonesia mungkin tidak diperpanjang setelah Piala Asia U23 2024, Erick Thohir menegaskan bahwa dirinya tidak pernah mengontak Jurgen Klopp. Ia menekankan bahwa hanya membayangkan hal tersebut saja tidak pernah terjadi. Erick Thohir menyebut bahwa Jurgen Klopp akan meninggalkan Liverpool pada akhir musim 2023-2024, yang berarti pada Mei 2024. Namun, Erick menegaskan bahwa ia tetap berkomitmen dengan Shin Tae-yong. Erick akan memenuhi janjinya untuk memperpanjang kontrak Shin Tae-yong hingga 2027 jika Timnas Indonesia U23 mencapai target babak 8 besar di Piala Asia U23 2024. Apakah kalian setuju jika Shin Tae-yong diganti? Proses naturalisasi kiper keturunan Indonesia, Martin Paes, diduga terganjal oleh aturan FIFA, terutama poin B3, pada pasal perpindahan asosiasi di Statuta FIFA. Aturan tersebut menyatakan bahwa seorang pemain belum boleh menginjak usia 21 tahun pada saat diturunkan untuk pertandingan terakhir secara resmi kompetisi dalam sepak bola untuk asosiasi negara saat ini. Martin Paes, yang telah beberapa kali membela timnas Belanda, tampil dalam pertandingan melawan Belarusia U21 saat usianya sudah 22 tahun. Hal ini membuatnya tidak memenuhi syarat aturan FIFA terkait perpindahan asosiasi. Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengonfirmasi adanya kendala ini dan menyatakan bahwa PSSI tidak akan menyerah. Mereka berencana berkomunikasi dengan FIFA dan fokus pada proses menjadikan Martin Paes sebagai WNI. Setelah itu, PSSI akan mencoba mengevaluasi apakah Martin Paes dapat berganti federasi sesuai aturan FIFA. Jika tidak, PSSI akan mempertimbangkan langkah-langkah berikutnya.
Arya Sinulinga menekankan bahwa PSSI akan mengikuti tahapan proses ke FIFA untuk mengajukan tantangan terhadap regulasi yang mereka miliki, dengan harapan bisa menyelesaikan kendala ini. Apakah kalian kecewa apabila naturalisasi PAS gagal? Ula Romeni, striker FC Utrecht berusia 23 tahun, telah diketahui memiliki garis keturunan Indonesia, membuatnya memenuhi syarat untuk memperkuat timnas Indonesia. Suporter timnas Indonesia berharap bahwa pelatih Shin Tae-yong dapat mempertimbangkan untuk membawa Ula Romeni ke dalam skuad Merah Putih. Ula Romeni telah tampil dalam beberapa pertandingan bersama FC Utrecht di Eredivisie, liga tertinggi Belanda, dan berhasil mencetak 1 gol dari 12 penampilannya. Sebagai mantan pemain internasional Belanda U20 dan U19, Ula Romeni membawa pengalaman yang berharga ke dalam lapangan. Kehadiran Ula Romeni dapat menjadi solusi bagi timnas Indonesia yang mengalami krisis striker. Saat ini, lini depan timnas Indonesia diisi oleh pemain seperti Rafael Struijk, Ramadan Sananta, Dimas Derajat, Hoki Caraka, dan Dendi Sulistiawan. Meskipun Ula Romeni telah bermain untuk klub-klub seperti FC Emmen, NEC Nijmegen, dan Willem II sebelumnya, kepindahannya ke FC Utrecht pada musim 2023-2024 menunjukkan kesiapannya untuk bersaing di level yang lebih tinggi. Apakah kalian setuju kedatangan dia di timnas Indonesia? Terima kasih telah menonton video ini, jangan lupa memberikan komentar di bawah, komentar terbaik akan masuk ke video selanjutnya.